mulai rambut sampai sikil, sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikulil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga alif lam mim itu ya dianggap kayak pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah. Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu, bisa saja punya adik namanya Dwi, atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia, kok cantik adiknya itu, atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini, kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan, gimana kalau ponakan dan buliknya? Jadi kita nikahi Sri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtan, zaman itu Nabi menambahkan, juga kamu enggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtan itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i binal mahromen, itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu, masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun. Kira-kira tidak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lalu adik ketika mau dinikahkan lagi, saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Nah, makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran nggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtain, hanya mengumpulkan dua saudara, berarti sama bule bude boleh sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga nggak boleh menikahi perempuan plus bule baik dari bapak maupun bule dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan walai binal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini, dalam cerita-cerita karomatul aulia, dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya Nabi kok disejajari ulama gitu. Disejajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran kan nggak terima. Masa saya Nabi setara dengan LC MUI kan nggak terima. Dan itu menurut saya bagus, Nabi Musa nggak terima itu. Saya sendiri juga nggak terima gitu. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah Imam Ghazali. Di cerita wali itu kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Terus kepanjangan, tanya nama kok ngomongnya panjang. Kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa.
Anda jawabnya kepanjangan qala ya asoya atawakkau 'alaiha wa husyubiya ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Padahal Allah hanya tanya yang dibawa kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Ini tongkat saya Gusti, tak pakai ini, tak pakai gini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain wal ya ma'aribu ukhra dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar. Ini di depan Allah yang Maha Tahu. Itu aja engkau beri penjelasan berlebih apalagi saya depan jenengan. Singkat cerita di cerita itu Nabi Musa ya betul, umat kamu memang pinter-pinter gitu. Pokoknya dia ngakui, beliau ngaku. Tapi dalam perspektif ilmu Thariqah, tafsiran seperti itu tidak diikuti. Yang diikuti adalah kalau kita ketemu rektor, misalnya nyuwun sewu, satpam dipanggil rektor atau dipanggil ketua badan wakaf atau menteri dipanggil presiden atau murid dipanggil guru, itu kan bawaannya grogi. Dan mulai dulu orang-orang bijak, saya kenangan saya dengan Kiai Haji Maimun Zubair dengan bapak saya sendiri. Orang-orang bijak kalau manggil santri atau bawahan dengan keadaan grogi itu mesti tanya yang nggak penting supaya groginya hilang. Piye mau nang dalan macet? Gimana di jalan tadi macet? Gimana di daerah kamu musim apa? Setahu saya ulama-ulama top atau rektor atau siapa saja kalau yang bijak pasti nanya anak buah itu yang nggak penting dulu. Gimana lancar di perjalanan? Datang jam berapa? Sehat-sehat saja. Karena bawahan itu takut. Nah, ketika Nabi Musa ini takut, Allah itu ngikuti sunnahnya manusia. Kalau takut ya jangan tanya yang penting dulu. Kamu bawa apa? Ya dijawab, saya bawa tongkat Gusti. Jadi itu sebetulnya hanya ilmu psikologi, bahwa kalau orang takut itu ya ditanya yang ringan-ringan. Lagi-lagi ini ilmu. Jadi analisis tafsir itu tidak ada selesainya dan semuanya butuh perangkat. Di antaranya perangkat itu adalah fitrah salimah. Makanya dikatakan Pak Rektor tadi benar bahwa orang bisa memahami Quran, kekuatan angin dengan cerita angin seperti ini. Tadi cerita Pak Suarsono Muhammad juga gitu, Suarsono Muhammad, semuanya sama. Sehingga memaknai Quran itu baik dengan ilmiah maupun dengan fitrah salimah itu akan sama-sama menelurkan makna yang sahih. Asal berlandas riwayat yang sahih. Saya punya sekian cerita tentang ulama-ulama dulu kalau ngartikan ayat. Misalnya Imam Syafi'i, beliau nekuni fikih, beliau ngendikan orang yang tayamum di tengah perjalanan padang Sahara, yang karena tidak menemukan air, itu boleh tayamum kalau sudah tidak menemukan air. Syaratnya dia nyari-nyari dulu. Dia ditanya, kenapa harus nyari-nyari dulu padahal ini di padang pasir? Jawabnya Imam Syafi'i itu sederhana. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid, wa innama yuqalu lam ya'rif. Allah itu ngendikan falam tajidumaan, kemudian Anda tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Kalau tanpa mencari namanya lam ya'rif, tidak tahu. Ketika Allah ngendikan falam tajidumaan, artinya harus ada sabkut tolak, harus mencari-cari dulu baru menyimpulkan tidak menemukan. Jangan langsung tayamum tanpa mencari-cari. Karena Allah ngendikan falam tajidumaan, kemudian kalian tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu ada mencari dulu sabkut tolak. Begitu di semua ayat. Lalu saya mulai 2002 atau 2003 saya sering sama Profesor Zaini, beliau bahkan sering di kontrakan saya di Wonokromo di Pleret sana. Kalau nggak tuntas dibahas dulu di bekas kantor rektorat ya, di atas itu. Saya di UI Pres di bawah, Pak Zaini di atas, dan tiap hari ketemu. Saya intensif sama beliau itu ada 4 tahun. Makanya terjemah ini yang dulu saya ada ikut, yang direkonstruksi hampir 40%. Karena berdebat terus, terutama fikih. Akhirnya kita misalnya, ini curhat ya supaya sekaligus lapor ke Profesor Quraish Shihab apa yang kita lakukan. Jadi UI sudah lama sekali menerbitkan tafsir Quran, pernah induk kemenak, juga pernah setengah induk setengah ikut, juga benar-benar akhirnya mandiri. Semoga perhitungannya bukan pasar, tapi ingin, semoga, saya tidak tahu kalau hitungannya pasar itu tidak wilayah saya, tapi semoga tidak lah. Itu kita sering berdebat. Itu tentang bolehkah memanfaatkan cerita Israiliyat untuk merekonstruksi ayat yang potongan dari cerita para nabi. Misalnya tahu-tahu kita ada cerita wahal ataka naba'ul khosmi istasawwarul mihrab istakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum. Kata fazi'a itu maknanya kaget. Itu kalau kita misalnya, kamu apa tahu orang-orang yang melompat pagar kemudian Nabi Dawud ini kaget. Itu cerita itu bisa terbentuk meskipun orang-orang banyaklah pakar-pakar tafsir yang anti Israiliyat. Tapi kita bisa maknai itu tuh kalau misalnya kata kaget. Kenapa kaget? Nabi Dawud itu seorang raja, bahkan orang barat nyebut King David.
Beliau punya 7 lapis pengawalan dan khusus kamar pribadinya itu tidak siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Tapi tahu-tahu ada orang di situ. Makanya beliau kaget. Fafazi amin. Qalu la takhaf. Para orang-orang ini bilang atau kamu jangan kaget. Sudah tidak usah mikir kagetnya kata orang ini. Khosmani bahwa ba'duna ala ba'din. Kita punya masalah sengketa dan Anda harus memutuskan sekarang. Singkat cerita, si orang ini cerita, orang atau malaikat itu cerita. Ini saudara saya punya kambing 99. Saya punya satu aja kok diminta. Menurut Anda gimana? Tolong putuskan yang benar. Abu Dawud langsung marah. Wah, kamu tuh dolim betul. Sudah punya 99, minta yang satu. Kamu dolim betul. Ngawur betul kamu. Oke, sudah deal gitu, sudah putus. Orang ini senyum-senyum santai terus hilang. Ternyata itu para malaikat. Terus wadon ada wudu an nama fatannahu fastaghfara rabbahu wal kharara wa anab. Di banyak cerita Israiliyat itu Nabi Dawud itu istrinya 99. Tapi kurang lengkap kayak enggak ada yang seperti itu. Jadi walhasil di cerita itu ada Imra'atu Uria terkenalnya itu yang Nabi Dawud itu kepikiran menikahi itu. Singkat cerita akhirnya Uria ini meninggal, akhirnya dinikahi Nabi Dawud. Akhirnya beliau istighfar karena merasa salah. Saya masih ingat ketika Profesor Zaini. Ketika tak tanya, kenapa sudah punya 99 masih ingin yang satu? Gak ada yang seperti itu. Tadi namanya bawaan rakus manusia itu tentu aja gak ada yang seperti itu. Nah pertanyaannya, bolehkah puzzle ini ya kita rangkai dengan cerita Israiliyat? Yang Israil ini bisa iya, bisa enggak? Kata Nabi zaman Sugeng, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, jangan bohong karena dari cerita-cerita Israiliyat. Tapi jangan juga bilang takdzib, bilang mendustakan, jangan-jangan benar. Nah, kita yang nekuni tafsir itu bingungnya ya. Makanya saya tadi sebenarnya bilang Pak Fajar bingung itu kalimat madhin itu muji. Memang bagusnya orang ilmuwan itu bingung. Kalau ilmuwan PD itu udah ilmuwan namanya, orang nekat itu. Ilmuwan itu harus satu teori diuji dengan teori yang lain, diperbandingkan terus menyimpulkan saat ini saya memutuskan demikian. Tapi entah suatu saat itu khasnya ilmuwan karena dia harus mikir terus itu. Masih banyak yang seperti itu. Akhirnya ya kita nafsiri ya pokoknya kalau orang sudah punya 3 kok minta yang punya 1 ya rakus lah gitu aja sudah. Apa itu peristiwa perempuan, apa peristiwa harta, peristiwa jabatan. Jadi kalau sudah punya jabatan 1 kok ingin jabatan yang lainnya anggap saja rakus itu aja. Terus lalu itu simbol. Makanya ini terus pertanyaannya. Ini apakah simbol ibaratun anman itoma bahwa Allah nggak suka toma atau memang itu fakta? Nah hal-hal seperti itu yang kita terus menekun. Kemudian yang ketiga misalnya kita ini sebagai cucu yang kurang baik. Setiap kita pidato cerita dosanya Nabi Adam diusir dari apa? Surga. Dan saya itu orang yang insya Allah disayang Nabi Adam. Saya termasuk cucu yang baik. Di mana-mana saya cerita Nabi Adam itu keren meskipun diusir dari surga. Karena Nabi Adam itu diusir dari surga itu bukan karena dia kepencut sajaratul khuldi. Itu enggak. Jadi ceritanya gini. Kata Allah, Adam kamu boleh makan apa saja. Kecuali 1 pohon ini. Kamu jangan makan buahnya. Nabi Adam nurut. Nah terus banyak kiai yang cerita. Gara-gara dirayu istrinya. Terus akhirnya cerita, jenenge wong lanang, pengkampusane wong wedok. Kata istrinya, Tuhan yang bener aja. Masa semuanya boleh kok? 1 aja gak boleh. Cara lomo gak menisan gitu, cara Jawa itu ya kalau sudah semuanya boleh, yang lebih mewah pun boleh kok ini 1 gak boleh ini. Paling itu iseng maksudnya sudahlah dicoba aja. Nah karena Nabi Adam itu merasa gak nyaman. Ada yang diredaksikan fa'akala itu makan. Tapi kalau makan gak juga karena gak nekat, karena beliau merasa gak nyaman. Makanya sebagian diredaksikan dzaqo itu ngicipi saja karena gak nyaman. Sehingga lafadz akala dimaknani dzaqo juga dimaknani akala dalam konteks ini. Tapi di tafsir Ibnu Katsir diterangkan, kata kuncinya itu bukan di akala atau dzaqo, tapi waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi Nabi Adam itu ketemu iblis, setan. Terus iblis ini bilang, wallahi demi Allah, larangan itu sudah dicabut dan sekarang Anda boleh makan itu. Apa-apalah sumpahnya iblis merayu itu. Ketika Allah tanya, ya Adam kenapa kamu makan sajaratul khuldi padahal sudah saya larang. Ini hebatnya Nabi Adam. Waqa sama huma. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Misalnya saat kita punya teman yang biasa bohong dengan kita. Oke, biasa bohong kita tidak percaya. Tapi kalau teman itu bilang gini,
Kamu dipanggil rektor. Misalnya salah santri kamu dipanggil Mbah Maimun. Bawaannya orang takut karena bawahan tadi. Itu pasti tidak ngecek lagi. Meskipun yang cerita ini orang bohong, biasa bohong. Tapi ini dipanggil rektor, dipanggil ketua badan wakaf, ketua yayasan badan wakaf. Kan pikirannya tuh, waduh. Mendingan coba-coba lah daripada bawaannya itu mesti tidak mikir langsung. Nah, ketika nama engkau disebut ya Allah, ketika nama engkau disebut, wawahi saya ini benar kata iblis. Saya tidak kepikiran wa izzatika ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah mengira ada seseorang atau makhluk siapapun yang ketika menyebut engkau kemudian dia bohong. Mencatut nama presiden itu buat orang fasik kan ya takut, nyatut nama rektor buat orang nakal pun takut. Apalagi ini nyatut nama Allah. Ini Allah sudah bilang kamu boleh makan ini. Barokahnya jawaban itu sumastabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtaba, dia orang pilihan. Ini saya termasuk cucu yang baik karena meneruskan cerita sampai sempurna ini. Jadi mohon para kiai, para balik yang cerita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, anu ceritakan dosa nih, dosa kalah beong wedok semacam-macam, itu kasihan. Bacanya harus urut. Wa asa adamu rabbahu fahuwa tapi summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Jadi lengkap lah, jangan cerita dosanya tok terus disimpulkan mbah kita aja dosa apalagi kita sudah salah ngambil dalil dipakai justifikasi gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu, dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah. Karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi. Qala bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya Nabi siapa bawaannya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah, Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Ya kita ini main dah, tapi ketika di hutan kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum isya ayyabkun, dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawalat lakum anfusukum amro, pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Yaitu tadi gak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah, seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi dia lupa menyobek-nyobek baju tadi. Makanya Nabi Yakub bilang, cek sopan nih serigala itu. Ketika mau makan baju anak saya disuruh nyopot dulu gitu. Jadi peradabannya gitu. Nah, di sini kata sawalat itu ada konstruksi yang kita mau tidak mau pakai cerita tadi. Karena wong dimakan serigala kok bajunya utuh. Cek beretikanya serigala itu. Mungkin kuliah di UI. Jadi, nah kita ini nekuni itu. Jadi apa ya? Dan terus, nah kita akan cari aman. Hanya cari aman itu kalau tafsir atau terjemah berdasar Israiliyat kita nanti dimarin orang banyak. Tapi tidak juga kita kadang-kadang mau tidak mau karena ada kata yang tersembunyi. Yang mau tidak mau utuhnya itu kalau memanfaatkan Israiliyat tadi. Nah, makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah bagaimana dengan cerita dari Bani Israel itu. Ya, Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Tapi setelah kita nekuni tafsir, ya nekuni apa itu mau tidak. Yang terakhir sebagai matur kita ke Profesor Dr. Quraish Shihab, masalah fikih terutama yang mendesak. Quran itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu ya. Misalnya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya 2. Cerai hanya 2 ini kan kita jadi bingung karena taunya kita cerai itu sampai apa? 3. Akhirnya mau tidak mau kita membuat taksisul fikih, dasaran fikih. At-thalaqu marratan ayat tolak sing yasihur rujuk, tolak yang boleh rujuk. Itu 2. Namanya roj'i. Kalau tolak ini roj'i wa bu'olatuhunna ahaqqu biradihinna di masa iddah
suami tadi maling berhak rujuk. Artinya orang lain nggak berhak karena ini masih fi hukmi zaujiyah. Dia masih dihukumi seorang apa? Istri. Nah, baru fa in talaqaha fala tahillul lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini yang terus kemudian orang fikih menyebut tolak bain yang kalau itu terjadi si istri ini tidak halal bagi mantan zaujnya kecuali sudah dirasakan orang apa? Lain. Jadi terus kita ini mikir hatta tankiha zaujan ghairah itu ukurannya nikah itu apa? Mayoritas ulama bilang ukurannya nikah bukan sekedar akad, tapi sudah dirasakan orang lain, sudah ada hubungan intim. Memang harus bahasa vulgar ya karena ini fikih. Ben kapok cara Jawa, oleh nalak tenanan jebule ape balik bojone dirasakno wong liya. Kadang mukhalil ini kebablasan nggak mau ngelepas. Padahal dia kadang mukhalil order, tapi kalau cantik terus menarik kan dia nggak mau lepas. Nah pertanyaannya itu kan. Tapi ada madhab yang meskipun syad, yaitu yang mengatakan ya hanya akad sudah sah. Tapi itu di cara bahasa sekarang dibully banyak ulama, disalahkan. Wong tujuannya itu bikin jera, kok hanya akad kan tidak jera. Jadi mukhalilnya hanya akad, setelah akad nanti menceraikan itu sudah cukup. Itu disalahkan banyak ulama karena ketika peristiwa itu terjadi pada istrinya Rifa al-Quradi, jadi di hadis itu ya vulgar. Ya Rasulullah, saya ini istrinya Rifa al-Quradi. Kemudian dia mencerai saya, fabat tato lagi, tolaknya sampai habis. Kemudian saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Di hadis ini bukan bacanya bukan Zubair tapi Zabir. Abdurrahman bin Zabir. Tapi orang Arab itu ya agak-agak vulgar. Wa inna ma ma'ahu mislahud batis saw. Tapi alat kelaminnya tuh kiwir-kiwir. Nabi saya tidak mau. Terus Nabi tertawa-tawa di hadis itu ya, kalau sama tertawa ini sudah sunnah Rasul karena pasti hadis itu fatabas sama dohikan. Nabi itu tertawa sampai coro Jawa guyu ngakak. Fatabas sama dohikan, bukan fatabas sama mutabut. Tapi di semua teks hadis fatabas sama dohikan. Nabi tertawa-tawa. Kamu ingin ya sama suami kamu yang pertama. Terus Nabi ngendikan lah kata hatta yazuqa usailataki wa tadzuqina usailata. Tidak, sehingga kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Sehingga ulama mengatakan hatta tankiha zaujan ghairah adalah sampai hubungan suami istri untuk menjadi mukhalil yang maksud saya di sini juga matur sama rektor sama ketua badan wakaf ini nggak gampang ngamanati jadi direktur. Makanya Pak Fajar minder sudah bener. Mendingan noto sandal dari kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu. Karena PR-nya itu besar dan nanti diaudit. Apalagi kalau dapat gaji lebih besar lagi. Makanya ini kalau bisa Pak Rektor, Pak Badan Wakaf ini nggak usah digaji supaya hisapnya ringan. Sudah keliru dapat uang kan berat hisapnya. Ya dulu tanya Profesor Zeni, bertahun-tahun saya kerja di itu nggak kepikiran gaji, sampai sekarang nggak kepikiran. Pak Zeni tahu kalau saya ikhlas. Saya bilang, kok ada orang ikhlas apa? Saya ini anak kiai, cucu kiai, ajaran paling pokok ya ikhlas. Sebenarnya bukan ikhlas banget, karena kalau digaji kok salah itu hisapnya berat. Sudah salah dapat gaji. Jadi mohon ini dipakai percontohan pertama. Ya ini kan kita saudara semua, relax saja lah. Dipakai percontohan apa? Pertama ada direktur studi apa Pak On tambah apa? Tambah gaji ya. Tambah follow sih kata ketua DPPAI ini ya. Jadi ini semua matur kita ke Profesor Quraish Shihab supaya beliau nanti bisa ngendikan. Saya termasuk orang yang sangat menghormati beliau dan insya Allah nanti saat tanggal 6 April atau apa juga mau sowan beliau. Dan beliau juga sering curhat, saya juga sering baca tafsir Al-Misbah beliau di Muqaddimah. Dan rata-rata ya curhat. Mau tahlili efeknya gini, mau duit. Tapi karena memang kita ngadepin teks yang umurnya sudah hampir berapa? 1000, berapa Pak Tamji? 1400 berapa? Ya sekitar 1400 berapa. Tapi tadi makanya kan terus kita kalau nerjemah, terus saya diantara yang saya usulkan ke Profesor Zaini saat itu, saya mau ikut tim asal ada catatan kaki, terus ada beberapa tambahan catatan kaki supaya tadi wa antas mau binal ukhten itu kalau kita misalnya kita kembali ke Quran hadis, Quran saja. Lah kalau ke Quran saja yang diharamkan wa antas mau binal ukhten, padahal di sini juga wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kho. Terus kita sebenarnya ingin nambahi wala binal mar'ati wajat. Jadi ya, tapi kan kayaknya enggak kepikiran. Nah, ada orang kok. Tapi kalau mbak atau adik itu kepikiran kan? Karena kalau ketemu temannya kan, saya sering punya teman yang dapat dua-duanya teman saya. Kok kamu nikah yang ini? Ya Gus ajane ayu Mbak Yunis dirabi wong. Ya kan? Atau yang ayu adiknya juga, wah saya keduluan Gus ajane lak incer adik. Ambek bapaknya dijokno Mbak Yunis. Lah yang potensi masih begitu itu kan
saudara kan. Makanya ini yang dilarang Allah wa antasma'u bainal ukhtain, karena yang potensi masih ada rasa ya bainal ukhtain. Tapi bukan berarti yang lain boleh. Makanya hadal jam'u al-muharram wa ibaratun an hurmatil jam'i bainal mar'aten sing ada hubungan nasab. Jadi tidak harus antara apa? Saudara, tapi dua perempuan yang ada hubungan apa? Nasab. Yang andai kan salah satu itu lelaki gak boleh kawin, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Nah, kemudian ulama bikin kaidah itu ya, dua perempuan yang andai kan salah satu ini kok lelaki gak boleh kawin, maka tidak boleh dikumpulkan oleh satu lelaki fi nikahin wahid. Misalnya sepupu itu kan andai kan misalnya kamu nikahi Dwi punya sepupu Sri, dari awal kan sepupu itu boleh nikah. Maka andaikan kamu poligami dengan cara seperti itu kan nggak masalah. Yang masalah itu apa? Dua perempuan yang andaikan salah satu itu lelaki nggak boleh apa? Nikah, berarti dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Artinya binal ukhtain ini dianggap ibaratun angkada. Kalau dalam bahasa Balawi disebut itlaqul ba'di wa iradatil kul. Yang disebut sebagian tapi maknanya utuh. Nah hal-hal seperti itu memang berat. Makanya ini direkturnya sudah nyerah itu, tapi lebih gampang nyerah lagi kalau nggak dapat gaji. Karena kalau nyerah tok gajinya diterima tuh kayaknya gimana gitu. Nah ini tidak gojlok tapi etika. Ini urusan etika. Tapi kalau UI memberi tidak atas nama gaji, atas nama kasihan dia monggol. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau badhe cerita menawi lelek kula mboten ngertos mergi tuwa kula umure. Dados riyen buyut Baiti niku ngapalno Quran dibiayai Mbah Hamzah Sato. Dados Sayyid Hamzah Sato niku Sayyid ageng al-alim al-alama sing manggen teng pundi Sedan. Iku pernah dados kiparipun Kiai Zubaidi. Terus Mbah Baiti niku nate dididik dipondokaken dening Sayyid Hamzah Sato. Dados di antara sing diceritakan Mbah Mun teng manakibe Sayyid Hamzah niku jasane Sayyid Hamzah niku ndadosaken buyut Baiti niku ngantos apal Quran. Mbah Baiti niku bin Dimyati riyen, Mbah Dimyati niku santri alim tipe anak angkat Mbah Umar Harun. Dados ulama sarang Fiddaurisani riyen paling sepuh, paling disepuhaken asmanipun Mbah Umar Harun, mantunipun Mbah Ghazali. Niku Mbah Mun sering cerita riyen niku buyutem Kudus Kiai Maksum kepengen dhe mantu sarang. Terus buyut kula Hafsah nggih buyut lek-lek kula niki dipondokaken teng sarang. Tapi riyen dereng enten pondok terus dititipaken tiyang terus dipacai ben ketok ayu dari ben santri sarang ku seneng niku sing radi duka istihad model semudi. Alhamdulillah saya putu-putune pun pinter seneng tiang niku pun barokah. Dapat nusa diwarai pun pinter. Riyen mboten enten pacaran, mboten enten WA, mboten enten apa, tapi singkat cerita niku terus buyut Hafsah niku dikersakno Mbah Umar dinikahaken anak angkat. Ini ku Mbah Dim Yati. Dinikahaken Mbah Dim Yati. Kiai-kiai Kudus itu ceritane ora pati trimo berarti Mbah Dimyan itu tiang Banjar. Walhasil ngantos dites riyen niku mentolo calon mertua ngetes mantu niku mentolo kan maca kitab iso ta ora. Terus cara dukun niku mandi ta ora anu riyen dites niku mentolo mertua riyen ora dikaco jan riyen. Asane kan mboten mentolo. Pergi khawatir nak alim mantune malah isen. Lah kados tiang-tiang ngeten iki mek mantu santri terus ngetes nih. Pinter mantune no. Di rofa dua cocer ya ora roh. Donyane dibak ya ora roh, sertifikat diwalekno ya ora roh terus dites. Walhasil singkat cerita terus buyut niku angsal kalian. Mbah Dimyati niku angsal Mbah Hafsah. Manggen teng Damaran niku riyen Damaran pondok sepuh. Teng biografi ini pun Kiai Maksum Lasem mawon nate ngaji Mbah Maksum Damaran. Niku ditulis resmi kalian Habib Haidar Bahmat. Dados Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Dahlan niku nulis biografi ini Mbah Maksum niku termasuk nate ngaos Mbah Maksum Damaran. Mbah Soleh Darat yang terkenal gurune Mbah Hasim nggih nate ngaos Mbah Soleh Asnawi Damaran. Dados sak silsilah alim alamah niku nggih buyut-buyut lelek niki alim alamah.
Seputune sing rapati sregep rapati wani cerita. Dan niku imma tawadhu wa imma engko diarani goblok dadi sing ora roh. Rasane niku mboten fair. Nggih nak buyute alim nggih diakoni napa? Alim kersane nak sing goblok nggih isin utawi tawadhu napa lah pilihane. Mung goblok biasa ae. Nampa kodok koder. Salah ini nikah. Mboten kerasan deh tengene Kudus Ndamaran. Mboten kerasan. Niku sing akhire tengene balokan mriku tengene Karas. Terkenali cerita niku buyut niku gadah Mbak Yu sing pun manggen teng mriku. Mbah Dim niku hasil manggen teng balokan niku teng ngene iku aras. Terus sering ditilihi Mbak Arwani niki kula cerita Duriyatam Praduha Mimba. Kula wingi ngisi khataman teng ngene Yambuk Mbah teng kepanggih Gusulin kepanggih Pak Arifin. Niku Mbak Arwani saking kultuse teng buyut teng Mbah Hafsan. Niku fi hayatiha gesowan ba'da wafatiha genate Barwani sowan teng saryanipun Mbah Hafsah sing derekno Pak Arifin Fanan. Mbah Ulin cerita teng kula pokoke abah nak nimbali buyutem besah. Besah nah, besau bibik Hafsah. Terus kula cerita teng Lek-lek niki mergi kula ngundang Lek tapi tuwa kula, umure tuwa kula. Pengalamane nggih top kula. Cara dhuwit nggih kata kula. Cara teng Jakarta niku menteri-menteri sing dirohi nggih kula mboten lele. Terus nak masalah kondang kula. Duka nak teng akhirat nggih kondang kula. Mboten niki tasjek supados duwe nyali. Mosok Pak Lek kalah mbek ponakan. Nak ponakan iso maca Ikhya palike luwih iso. Nak ponakane ngawur ya palike luwih ngawur. Terus akhiripun niku seniki cerita. Terus Mbak Arwani sing ngonten terkenal Al-Muqri Al-Masyhur. Iku kultus kalian buyut kula namanya Hafs. Sangking kultusnya niku ngantos fi hayatiha wa ba'da wafatiha Mbak Arwani sowan. Lan kula teng Kudus ora dikeramat. Kula riyen setor teng Kudus teng Damaran niku setiap hari satu juz iki cek menangi dijak nyuwun sewu dijak khidmah Mbak Arwani nak didusi Bandur Mutakin badhe mandi badhe wudu. Kula sering dijak teng kamar beliau. Dorong beliau badhe siram terus dipanasaken tapi beliau terus pun boten saged mucal tapi tersese. Niki cerita teng pale-pale kula boten badhe cerita kata-kata. Tapi kersane ngertos bahwa buyute niku keramat. Terus kereng. Dadi kula niku ora dijanggal belek Rahmani Wafi terus apian. Menawa ya kereng cuma nang ngarep ora wani. Buyut kula niku terkenale kereng. Pak Hafsah. Hasil terus gada anak barep Sofiah niku sing buyut kula. Angsal Mbah Idrus Lasem. Wonten sing nyeluk Idrus. Alite namine Abdul Khalid. Riyen Lasem pondok kondang. Nane kula gada darah Lasem. Mbah Idrus niku bin Umar. Jadi nak Mbah Hamid Pasuruan Hamid bin Abdul bin Umar, Mbah kula Fatimah binti Idrus bin Umar. Terus kondang. Dia adik Badiah digarwa Mbah Mahfud. Dadi wong kondang teng Kajen. Terus Mbah mencerita nak kepengin kondang besanan ambek Mbah Hafsah. Terus akhirnya walhasil keluarga sarang niku wonten sing diangsalno Mbah Peidi niku ping kalih. Sing setunggal sing dados Mbah Ahmad dados Mbah Madan. Terus asal usule besanan ambek Mbah Hafsah ben anak putune kondang. Nggih niku mun kondang sedanten modele teng Turki bareng gempa ra melok. Nah iku jenenge wong kondang. Dadi nak Turki sugih rono nak melarat mulai. Niku pun pinter lah. Iki sami le Rahman Yaman perang mulai. Oh nak damai rono meneh. Niku nggih pinter. Terus niki cerita mawon teng Lek-lek mungkin saged nggih pun kertos lah mungkin saking Mbah Mat. Kalau cerita ini salah atau kurang lengkap itu saling melengkapi. Sejelas niku buyut Dimyati yang Banjar niku diregani teng sarang baru kayak alim. Lah niku delala kersane pangeran niku delala. Naskahipun Ki Umar Harun itu disarang di MGS Sulami mboten dicetak. Wis pokoke mboten dicetak. Singkat cerita delala kula kepanggih Gus Said terus beliau minta kula kan ngedit naskahipun Mbah Umar Harun namine Islahu Al-Sunil Waro. Nazman Nahwu kados Alfiyah persis Alfiyah. Jumlahnya sekitar 800. Niku delala ke ngantos dicetak niku kula nderek ngedit bahkan mungkin nggih namung Gus Said kalian kula sing nggih sepuh derek ngantos ber. Maksudnya delalah naskah sing gadane buyut kula Ki Dimyati dipe anak angkat Mbah Umar Harun
Ini kula derek nyetak, derek ngedit, derek macam-macam ngantos kelar ngantos dicetak. Jadi ini nunjukno nak pangeran niku kepengin sedanten niku sama. Ya yasilu nama amarallah di ayu solo, orang baik itu orang yang menyambung sesuatu yang harus nopo disambung. Nah, kenapa saya cerita sanad seperti ini? Sebab dos ngertos nak Islam niku boten berdiri sendiri, tidak hidup di ruang yang kosong. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Mbah Mun sering cerita, kena apa kok hijrah teng Medina? Mergo melok wong ora kepenak. Dados Nabi niku min jihadil ab niku Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Delalah pangeran ngersakno Said Abdullah badhe wafat niku tindak teng Yathrib. Terus gerah, terus dirumat mbek keluarga saking ibu. Keluarga saking baik itu sakjane, tapi tiang gampangnya ngomong saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-taifatin Najariyah. Delalah Said Abdullah niku tindak teng Madinah terus dirumat kalian tiang Bani Najjar. Terus beliau teng mriko gerah. Terus gerah wa ma katafihim syahron saqiman yu'aduna sukmahu wasyaqwa. Gerah di rumah. Singkat cerita nganti wafat. Wafatnya teng perjalanan wangsul. Ketika Nabi pertama teng Madinah niku sing nyambut ki Bani Najjar. Nabi paling nyaman difasilitasi tanah di saking Bani Najjar. Mergo niku akhwalu Abdul Muthalib. Tapi wong nak nyeritakno gampangane omong akhwalu Abdillah, sakjane niku akhwalu Abdul Muthalib. Tapi gampangane cerita niku wilayah ahli tarikh. Terus tiyang niku mboten saged ninggalno keluarga. Tenggene Mekah di rumah tiang Quraisy, tenggene Madinah di rumah akhwal keluarga saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita nasab iku ya kok bapak sing pancer wali. Tapi nak sekedar keluarga niku nggih nasab dari ibu itu ndak bisa diabaikan. Mergi sing rumat Nabi niku wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-taifatin Najjar. Terus Nabi itu mboten saged hidup di ruang kosong, tedah enten rencana Tuhan. Nah, cara Said Ali ini ada khossasatul qudrah. Terus rencana Tuhan ngeten. Nabi itu kalau di Mekah niku kumpul tiang-tiang sing ummiyin terbelakang. Terbelakang ora rowan, ummiyin niku ora rowan. Ora rowan ini penting kangge jaga originalitas supaya orang itu original. Tapi tidak ada kompetisi. Bareng teng Madinah niku wonten kompetisi. Ini sing peneliti kompetisinya lucu, rada aneh. Sampai kitab Hayatus Sahabah niku nak ceritakno ngeten. Tiang Ansor niku tiang sing moh kalah. Moh kalah iku kepengin menang-menangan. Krungu wong Yahudi nak jagongan niku wah, kapan ya Nabi akhir zaman niku turun? Wes kapan pengurus Nabi turun niku kapan? Nabi akhir zaman. Barang dibakas-bakas tiang besar iku nguping. Mulane ana wong rasane dikuping yo harap tapi mau setengah. Baru kayak nguping niku terus jare tiang Ansor layas bikuna aja sampai wong Yahudi ku luwih ketemu dhisik ning Muhammad ketimbang kita. Ya rung pati sopan ya. Walhasil terus mara to Mekah. Digoleki wong sing sifate persis kados sing disebut tiang nopo? Yahudi. Bareng ketemu teng al-mausimul haji atau mausimul haji. Terus ketemu Kanjeng Nabi sesuai sifat sing dibahas yang nopo? Yahudi. Terus wong pertama ro Nabi Muhammad niku barokahe tema-tema sing diangkat ahli kitab. Mulane disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Buatan sakit Nabi berdiri sendiri. Ketika ada tema yang diangkat ahli kitab, mulai wong Nasrani, sing terkenal ya Nasturo, Bukhairo, terus tiang-tiang Yahudi, Madinah. Mbon walhasil terus ketemu, terus cocok terus do Islam. Badhe boyong Kanjeng Nabi. Tapi nggak realistis karena jumlahnya belum besar. Soal hasil mereka minta tahun depan engkau pindah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Karena setelah itu tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali ada yang nopo Islam. Bon walhasil Madinah Islam
Nabi terus didiskusikan ulang, ini tema-tema internasional. Barang Nabi ngaku Nabi digugat ulang, nasabnya itu gimana? Anak turunnya sopo? Walhasil terus tiang-tiang Yahudi neliti, diterangno pangeran fihi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim niku nasabe nganti Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam, ditandai Ibrahim itu duwe petilasan teng pundi Mekah. Ini gua ada batu yang diinjak Nabi Ibrahim dan itu bukti Nabi Ibrahim pernah di Mekah. Kalau pernah di Mekah berarti ninggal turunan teng Mekah. Tapi teori itu juga bisa dibantah. Bisa saja anaknya dibawa pulang ke Palestina. Maka yang diceritakan Allah itu inni askantu min dzurriyyati. Harus ada kepastian bahwa Ibrahim anaknya ditinggal. Mulai disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus akhirnya clear. Ada bukti artefak makam Ibrahim, ada bukti kalamullah kalau anaknya itu ditinggal, disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'. Terus kunane kuno wong sing diwedeni iku ora iso mangan. Tapi nak nabi ora iso mangan kudine nak terus ra kelar salat. Makanya redaksinya diwalik. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Gusti anak putu kula kersane nak ngaji ku anteng, nak salat ku anteng nggih, ra di dhuwit. Terus saiki diwalik nggih dhuwit sik. Sakjane mboten nggih. Kula suwun lelek nak ndonga diwalik. Ya Allah, supados ngaji kula anteng, enten wakil bupati ta napa seneng kula. Gua nang seneng tok njaluk donga. Niku mboten angsal, kudono warzuqhum. Warzuqhum iku ya dhuwit ta apa lah pokoke. Tapi ampun tomak mboten sae. Tapi medhit luwih rasane. Pokoke padha rapi, tomak itu rapi, medhit yo. Kulo sering ditakoki dia, Gus, hukume pilihan desa bayar ku piye? Ya suwak ku haram. Tapi calon lurah medhit ya haram. Lah terus hukume piye? Ya hukume ngono iku suwak ku haram, calon pemimpin medhit ya haram. Lah hukume piye? Yo hukume ngono iku. Dadi tomak ning wakil bupati yo haram, wakil bupati medhit yo haram. Dadi haram ketemu haram. Esuk kok ora hukume ngono. Wis kunane kuno iku wong sregep ibadah bayangane Nabi Ibrahim yo ndek dhuwit. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat. Mulane alamat iki top lek sing seneng kudu akeh. Piye-piye afidatan minan nas tahwi ilaihim. Tahwi ku seneng sing ngawur. Nek seneng kok ijek ngekeki dhuwit 10.000 20.000 ora ngawur. Hawa iku seneng sing ana ngawure. Tahwi ku seneng sing ana ngawure. Nak seneng kok ijek terkontrol rong pati tahwi. Dadi hawa iku seneng sing ana ngawur. Dadi nak kiai kok seneng rapati akeh iku ya orang pati Nabi Ibrahim. Niki cerita dados kersane lek-lek ngertos bilih buyut-buyut itu tiang alim alama. Kulo niku nanti mau biografi resminipun Kiai Maksum Lasem sing terkenal niku. Bali Maksum niku biografi resmi nate ngaji Mbah Maksum Damar. Nggih kondang buyut-buyut niki. Saniki niku aja cerita kondange buyute yo. Pokoke nak buyut kondang nggih putune. Kondang. Dah kondang wis dadi Jundul Mustafa pasukane Kanjeng Nabi. Pasukannya riyen terus kalau cerita santai-santai kalau suwun simtud duror gitu didamel berjanji gitu didamel tiba gitu didamel pergi tiang niku seneng Nabi ku macam-macam. Habib Ali niku termasuk orang yang cara berpikir itu Nabi itu nuraniun, Nabi itu nur. Sehingga beliau berpikir nggak perlu ada hatinya Nabi yang dicuci, dikeluarkan darah dari kolbun Nabi. Karena materinya Nabi itu sudah apa? Nur, sudah suci. Jadi wa ma akhrajuhu min qalbihi adan. Tapi nak cara pikirane Imam Bukhari, Imam Muslim, beberapa ulama, cara berpikir itu Nabi orang suci dan nurani, tapi didesain kayak umumnya orang, sehingga juga disejarahkan cara dohir Nabi itu diambil khadzas Said cara lahir, tapi cara hakikat ya bener Habib Ali wow. Kalau materinya nur ya gak perlu ada yang dikeluar. Nah, itu cara seneng Nabi ya macam-macam. Wong tiang kata gauke masrope benten-benten. Kados wali-wali lah sering kapundhut turu les kapundhut. Kados Leus piyambak wafate nggih jampet. Tapi Nabi itu pirsa rata-rata sekarat loro. Nabi milih yang kayak umumnya orang.
Sehingga nyun sewu Nabi pada wafat kayak kangelan. Sampai minta disiram sab'ata abar, minta pitung sumur dan ngeraupi. Mergo Nabi ingin seperti umumnya manusia, umumnya umat. Dan ini saya nggak kena ditiru. Nabi itu pada wafat, cara lahir tidak ada utang. Wonten dir'an, tapi nggak ada no dir'an di Yahudiyin pergi nyun sewu utang beras orang Jawa. Dan itu mati rasa diwarai mau niru sedanten. Artinya nggak terkulo nate radi tukaran bagi kiai no. Pertama kalau mun saya, dia cerita api bayu tak bareng. Sesuai kok ngelama. Bapak kulo Gus alhamdulillah mati gak diutang belas. Cerita mati ra diutang belas. Padahal rata-rata kiai mati ra diutang. Wonge purule ra karuan sesuai tak amo. Ya wes Nabi tarehno pisan kabundut ora ana dir'an di Yahudiyin. Tareh hapus kabeh. Hadis Bukhari Muslim hapus kabeh. Ampun ngoten Gus. Ya kowe lempok rel kenemen. Wong kiai musola ora diutang piye, warisan gak duwe. Musola bocor ditata-tata dhewe, gaji ning diniyah mung 60.000. Manakipan sangoni 20.000. Terus urip anake loro, bojo minggat kok ora utang piye. Terus urung wayah mati. Dadi cara kula wis biasa wae, maksudnya iku diutang ya biasa. Ya anak rodok bulat ya biasa, Nabi Nuh itu coba anak rodok bulat. Di bojo bulat ya biasa, Nabi Nuh itu coba. Nabi ngendikan ulama umatku sebenarnya nasibnya kayak nabi-nabi Bani Israel. Itu coba anak, coba bojo, coba konco, coba macam-macam. Maksud kula niku jangan sampai nabi yang sudah memposisikan kayak umumnya orang, meskipun beliau orang spesial, itu diabaikan. Nabi tidak pernah lupa, tapi dilupakan Allah. Masyhur Nabi badhe salat, setengah-tengah harus badhe takbir, Nabi mundur. Kembali yakturu roksumaan. Aku mau lali cung ijek junub terus lali terus saya mau baratus tak terus no sholat. Ben wong roh nak pemimpin itu mesra. Melane untuk jatah lah. Kiai wis kesuwen pirang wulan ra kumpul. Dadi ora ngarep lali. Wis kesuwen dinek sing wedok. Pangar ana cerita ngono. Artinya Nabi gen nate sholat zuhur kali rakaat. Ya lali. Sampai Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Aku mestine ra lali, pantese ora. Tapi aku didesain Allah lali ben dadi sunnah carane ngelola anak napa? Lali. Begitu juga ngadepi wafat. Nabi nggih kados umume orang. Badhe wafat mboten nyaman sampai Sayyidah Fatimah rawuh. Badhe ngadepi nyuwun sewu wafat, nyuwun sewu sebagai lelaki nggih kados umume tiyang panik. Kepengen dijajari Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat ala fakhidiha. Umumnya seorang ayah wafat kepengen ditunggoni putri ini ditunggoni Sayyidah apa? Fatimah. Umumnya mantu ya melok-melok Sayyidina Ali teng mriku. Umumnya kerabat dia nunggoni wonten fadl wonten. Semuanya didesain. Terus umumnya tiyang. Meskipun beliau itu sangat apa? Spesial. Nah ini yang penting kalau matur teng lele sifat ngelola Islam ya umumnya wong. Ojo pepeh wali terus jadab ngalor kidul ora roh wong kan yo ribet. Yo nak darani jadab darani kan yo repot. Ngono kan jadab kan tepak-tepakan. Anak sepabek darani jadab, anak sepelek darani itu kan repot. Tenak kados umume tiyang ini kan penak. Kaya lewat suarane enak terus nyanyi, wong cicak seneng Nabi yo nyanyi. Lek Rahman ngaji rapati sregep mergo umume wong cak ngaji terus yo ora seneng. Maksudku orang sergep lele itu menawa niku niate kados mak umumnya wong ora gak seneng ngaji terus itu ya sesieloki rapati ngaji terus umumnya wong ora seneng tahajud ya lek rapati napa tahajud lha niku sanggup mawon iku ana ilmune ya ana ilmune ana ngawure wae ana ilmune lha kabeh kok terus kula suwun sejarah-sejarah buyut-buyut niku ditampi kula niku alhamdulillah nate nyilek kitab Lek Lukman putrane Mbah Afif niku kitab tafsir itu ono sasane Mbah Mukhid, ya ono sasane Mbah Bedi, ya ono sasane Mbah Sal. Koriyen niku nyon sewu ora pati duwe dhuwit, dadi kitab bar dinggo buyut, dinggo adike, dinggo ponakan. Dadi kitab sitok sasane telu. Ya rada bulat dadi ketara sing pinter banget, setengah pinter itu. Saya ini cerita terus riyen niku. Nggih ngoten niku. Jadi kersane jenengan ngertos Nabi mawon sing Sayyidul Khalqi niku nggih kedah wonten
Cara saniki puzzle. Andai kan Nabi itu udah hidup di Medina, itu buatan ngertos tema-tema kelas dunia, cara lahir. Karena di situ ada Yahudi, ada nopo Nasrani. Sehingga beliau terus akhirnya pirsa. Ya sama Allah didesain kayak umumnya orang, terus semua ilmu dijejalkan Jibril ya boten. Kados umumnya tiang Nabi teko teng Medina. Terus takok, "Lho, kok do poso nopo?" Terus Yahudi takok itu nak apa kok poso? Ini tanggal 10 Suro. Yaumun najawau fi Musa, ini hari Nabi Musa Islam. Kata Rasulullah, saya lebih berhak menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi menyuruh puasa. Boten kok terus Nabi kan ngaji malaikat Jibril khatam kok ngene mat kowe ngene terus protap tuh boten kata umum media. Dan itu yang menjadikan Islam kuat sampai sekarang karena didesain kayak umumnya orang. Gus-gus yang mondok kok umum wong, kadang ya ditazir kiai ini, kadang ya dicurigai gurune, macam-macam wong. Ojo kok terus mlebu kamar mulai lah dunia kan yo repot. Kan yo repot, model ngoten kan yo repot. Semuanya didesain. Dan ini mulane kalau senang pareh-pareh sing ada sisi positif. Terus terakhir kalau gak ada cerita ilmiah yang ekstrim. Niki kalau nanti matur Habib Jindan ternyata Habib Jindan gak setuju. Riyen bareng Nabi terkenal niki sing spesial kula cara Jawa cangkem elek. Sing spesial kula memang kalau amdan mboten sahwan. Nabi bareng terkenal kenal Allah. Terkenal ngerti khobar sama. Niku wong desa-desa ku motor ilang ya matur Nabi. Ontane ilang ya matur Nabi. Duwe ilang ya matur Nabi. Jadi nak cerita tentang buyut-buyut kula teng Tasik Madu niku termasuk keramate buyut Baidin riyen mbah kula nu sugih. Buyut-buyut kula teng Panjunan sugih, teng Batan sugih. Masih ku ilang. Ya matur Mbah Baidin teng mriki matur. Mbah Baidin nggih kiai alim sakjane ora pati iso wong ora dunia. Niku badhe tindak mriku dipethuki Mbah Manyuruh. Mbah Siti Syariah. Didhawuhi niku yai macen niku didelekno teng mriki teng sore sepet. Ya akhirnya pirsa Mbah Baidin niku dipethuki Mbah Manyuruh. Ana putu-putune wis mulai ngoten. Jadi ini cerita. Akhirnya anggere ana unta ilang niku yo kok Nabi. Nabi pas niku tesih purun jawab. Ontamu ning kene. Tampare kesangkut, taline kesangkut wit iki fi idhi kada. Ning daerah iki. Diparani persis. Suwe-suwe nglamake. Antal ladzi tasumu annaka ta'rifu khabar sama. Fa akhbirni amma fi batni naqati hadi. Kowe jare roh berita langit. Jek ontaku iki anake lanang ta. Wedok. Oh, kowe ditakono Nabi sampai pelecehan. Karena kamu tasum annaka ta'rifu khabar sama. Karena kamu ngeklaim tahu beritanya langit. Mosok isine unta ora roh, unta ilang roh. Niku marine ngene. Mulane sing khusuk-khusuk sing saleh-saleh kudu mikir, kudu maca tarikh iki. Marine iku mergo ana sahabat sing nyuwun sewu nak ngendikan elek. Jenenge Salamah bin Salamah. Kebetulan jenenge Salamah bin Salamah, jenenge kembar dadi gampang ngapal. Salamah bin Salamah. Diceluk. Latas ala Rasulullah. Wasal nih. Masalah niku aja takok Nabi, takok aku luwe roh. Saiki ngerti belum? Bareng gelem ngomongnya ngene, kula cek apal bahasa Arab, ora usah diterjemah. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhla. Sebagian riwayat nazauta 'alaiha fa fi batniha minka sakhla. Sing majangi kuwe anake darah raimu. Iku terus ra ono sing wani nggih pelecehan ning Kanjeng Nabi. Mergo yo mangkel ngomong Nabi berhubung pirsa khabar sama duwe ilang takok. Nabi bangkrut takok Nabi, diusir bojo kondo Nabi, wayah papat ben damai takok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Ngono cara saiki wakil bupati menjadi bupati takok Kanjeng Nabi. Repot. Rakyat ya antri ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umara, yaitu zaman itu Harun ar-Rasyid dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun ar-Rasyid itu disuruh ngaji. Niku penggaweannya niku pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Pernah suatu saat Imam Malik wudu, yang mengucurkan air itu putranya Harun ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika basuh wajah dan tangan. Pas Harun ar-Rasyid lewat, dinasihati juga. Halla ghusal taqodamaihi. Harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden.
Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang nggak nyuri ya sudah banyak. Karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu nggak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena nggak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang nggak zina, nggak maling, nggak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang nggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al ulama wal umara tau'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama. Tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik. Sampai Pak. Lepas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf. Karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul. Ada pesta gitu karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Maka di akhirat sudah ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati. Jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh. Maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya gak usah lah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung. Ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah kontek terus piye. Makanya saya itu ya sering ngebes, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya, yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi gitu. Makanya ini kan ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu
Kalau ada orang cantik sowan kiai, itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi, tapi kalau kiainya agak soleh ya enak, sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling nggak berusaha soleh. Ya, jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir 3 bulan atau 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji aja. Nah, kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang, ikhlas itu mudah. Harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam. Itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong, mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang, dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu tempat nyembah jenengan. Tapi kadung kelewat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang. Tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bapak ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun sudah syukurnya hilang. Ya karena ini kan ngaji sama kiai ya, saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa, karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan nah dari pemahaman seperti ini para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab, takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini, ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gini. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok, harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu muajjalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga, takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, sukhtunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang, mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan?
murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang nggak ada problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Oh, itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya ada di surga. Dia tidak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan nggak bisa bayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang ini. Itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Arjen. Pak Raja, kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum 1 gelas air, Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air. Mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih kita yang rakyat yang tidak jabat, misalnya masyarakat itu ya harus berpikir gitu. Orang nggak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu satu rumpi, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai BUMN enggak mau itu, mesti enggak mau itu. Mesti enggak mau. Ya enggak mau ya enggak bakat. Jadi sudah pasti enggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin Slamet. Dulu abahnya itu ditobatkan Gusmi, dimengertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai kiai, korbannya saya karena Gusmi meninggal, terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Jadi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Saya sudah lah pakai kiai lokal di sana aja, jadi sampai tidak ganggu saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya, kata saya teruskan. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya 1. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya punya baju 1 lemari, yang dipakai hanya 1. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Selama tolak kitab ya wasik ya, kayak saya kalau belajar ya asik, ngalang-ngalain jagungan sama pakai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu.
Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana. Wong kok mulyane ngono, buka pintu aja enggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu. Atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah wa akbar. Tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya. Itu diantaranya kalau wiridan bilang gini, ya Allah kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya, itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkah istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun tuh kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Jadi maksudnya mau ngambil bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang itu begitu. Wong kenal kiai, nak orang loro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu ya Allah engkau zat yang luar biasa. Engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah, itu tambah banyak kepentingan. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang enggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih apa ya Allah alasan engkau mengasihi saya? Wong saya engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik. Setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Bergak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap masih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, dia nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai homer kalau dulu arak. Dibeli sama dia. Dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin homer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah seorang ini meninggal wangi. Ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk. Sehingga dicegat di jalan supaya homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umaro apa? Tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima Pak Arya itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan dzikir wal filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dzikir wal filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq, tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan.
Saya tahu banyak lah, karena bapak saya juga temannya Gus Mek, dan mbah saya kandung sepupu sama Pak Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima, kayak jenengan Pak Aryo, disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes. Masa saya hafal Pak? Ya sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati. Karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Pak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Sehingga kalau mati berstatus man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Coba hati kita andaikan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya Alphard, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel udah keren. Ingin hafal Quran, meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu. Meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah malaikat ada yang drengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Famangkarat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapan. Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dalam urusan. Itu semalam nggak hafal. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia diajarin semalam nggak hafal. Akhirnya hafal lagi. Iya, tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting. Jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, tidaknya Allah mencatat. Ya Allah, engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Jare Pak Bima, kapan gak jadi anak buah. Mbok nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle. Gitu terus pikirannya. Nah ini kan, kalau ngaji saya menyinggung, yang salah ada saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampean kecewa malah bagus ya, karena nggak ngel-ngelo saya lagi. Gitu. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab, namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus baca. Pak Imam Syafi'i, separuh kampung tidak senang jenengan. Ya bagus lah, kalau nggak senang nggak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong nggak senang itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati, cerita ini. Ya, perlu saya sebut. Bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan 4 mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita, di antara wasiat bapak saya itu unik Pak. Pak, ngelola wong gedeng gue enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngel no. Nah, sing rasa seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang senang dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak senang dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas nggak bupati Rembang, nggak ada usaha. Cerita di bawah beduk cerita. Iya Gus,
rival politik saya. Ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kira berber. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu nggak ganggu Anda kan. Asal sing gedeng masih dukun sandat ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, bagus lah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali karena radhiyallahu anhum wa radu. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel. Itu yang gedeng yang ngel-ngel no. Yang seneng yang ngel-ngel loh. Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah, kasih saya ijazah. Yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'u bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, pemen aku kuwi mau nabi. Aku itu pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahkan. Padahal Nabi Musa aku itu pangeran, ya darani anak di pucu, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai Allah qala alladziina qalu innahu huwa fakir. Pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai ras. Jika Kiai Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal. Tadi nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan kan bagus. Daripada ngapalkan saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain, dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangka ada hijratu ila dunya yusibuha awimro'atin yang tihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa, itu status kita. Berarti kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita, terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana, terus kita angen-angen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi, nggak tahu saya kalau nanti untuk negara, nanti dibantah BUMN, untuk negara gimana, mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir nggak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji misalnya. Statusnya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sambil lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa, untuk pribadi. Itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru aliran sesat apa nggak tahu karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya ya sedapatnya. Ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia makanya banyak orang ditipu oknum ya. Oknum yang sebenarnya agak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya seneng. Senengnya itu betapa mereka diingatkan urusan dunia nggak pernah ketipu, urusan akhirat ketipu. Jadi apa urusan dunia detail, urusan akhirat nggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail, jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai sekenanya, ini tidak nyindir ngomong fakta. Kita cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir
Ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun, ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung an-nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hure ngajinya wis bar. Berarti anggap guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter, karena sekolah juga ada anggap problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar semua waduh sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh adzan. Jadi ini belum makam wakuroto ini bis sholat. Padahal cirinya orang baik itu menikmati sholat. Ciri utama suka ilmu ya menikmati pelajaran. Enggak, ini pelajaran bareng guru. Waduh, udah gitu matematika lagi. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik. Karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya. Kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Waulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, Ka'bah, ini saya mau pulang, nilai rumah. Nanti kesini lagi, kayak gitu. Udah, Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji seneng karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawwan. Mudawwan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghoisun Naf'i, karangan Imam Waliullah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang nggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Nah, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun. Fi masaila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki min riwayatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman qara'a wa khotama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun min awalil Baqarah wa sa'al amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya An-Nas, Fatihah, terus wa ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti ini. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama si dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap ya. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu. Filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Kalau aku niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita senang.
Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Aryo. Saya hafal hadisnya. Absyiru ya ma'saral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus, mereka itu fa'alu faridotan wantadharu ukhra. Melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadharu ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh. Status saya ditulis oleh malaikat Jibril, Pak tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Pak kok urip sampai jam 10, jam 11, ngenteni habis sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat asar. Gitu terus. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantadharu ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya, atau kita cita-cita. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi, ingin punya mobil lagi, berarti satu sih minat dunia wa ilat dunia, minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu, Allah posisinya di mana? Ya ini sudah siap ya, setor ya, Ataman siap. Ya siap Pak Gaya. Ya siap. Sampai berapa juz rencana? 30 tuh. 30. Sampai 30 juz apa juz 30? Juz 30 dulu. Juz 30. Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih zikrul ghafilin, dilatih apa supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya, rombongan kembali, mungkin kita istighfar. Buat sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara, sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu tidak status, tapi zallah bawaan manusia. Tapi status kita adalah faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai lagi. Nah, ini di sini diartikan kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut lagi. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata, kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan khataman enggak gitu. Jadi manusia itu yang benar gitu. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman, bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, memang justru khataman itu ditutup dengan wa ulaika humul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai. Bukan berakhir di situ. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu penting, begitu diulang.
Gamane cara Jawa kayak pari lah. Pari berhubung penting makanan pokok mungkin 1 tahun di sawah itu bisa ditandur 3 kali. Tapi nak kayak uwi barangan ditandur seumur hidup wis. Ya kira-kira ngono sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Iku jenenge apa? Izharu fadlin zaidin lil mutanassi. Wes dong kabeh ya. Wis pinter to? Siji at-tazkir wal mau'izah. Ayo baleni, coba. Ben koyo zaman TK lho. Siji at-tazkir. Ya, nomor 2 wujudul muqtadi, nomor 3 idzaru fadlin zaidin lil mutanassi. Terus sing takarrurun nuzul piro sih? Ayatul roh, Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno Fatihah, Ikhlas, ayatul roh. Ayatul roh mesti lali nek ngarep yakin lali wis. Ya dibalik wae yo. Fatihah, Ikhlas, roh. Ora usah muni ayat roh nyawa malah gampang ngiling. Ditambah ayat tambah bingung. Nah, baleni apa? Fatihah, Ikhlas, roh. Wah, winter wis. Top pokoknya wah. Top. Nah, terus fungsi berikutnya model surat, model kiro asapa. Terus banyak ulama iki cerita sab'a ya. Kanca-kanca sing nekuni sab'a niki kesempatan kula terangno. Tiang Tamim wis gamane wong Kudus mek wong Demak ngomongnya beda, pati kota mek pati ndi sing gago-gago iku pati. Ayo go iku ndi? Pati kidul. Jakenan lho. Cak Wangi. Wong Kebumen sing mepet Purworejo, mek Purworejo sing mepet Kebumen. Wong Purworejo sopan-sopan, bareng kena Kebumen ya ngapak wis. Kayak kiyak. Walu sering ketemu wong Kebumen itu satu-satu. Nak bapak itu bener wong Kebumen, bapake. Ini wong Jawa sing salah, wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada K. Wong Kudus ini kan bapake. Berarti kan khudzifatil kaf. Itu jelas salah. Sing bener wong Kebumen. Bapake kan wong ana K kan. Tapi nak ibu bener wong Kudus. Ibu kan ibu kan tanpa K kan. Wong Kebumen tetap ibu ke. Jadi satu-satu ning ya dadi cara aku dadi sareh qauluhu fi bapak. Iku bener wong apa? Kebumen. Mesti bener bapake kan dari awal ada K. Nah ini ibu. Ya dokter Wawang, ibu kan nggak ada K kan? Berarti apa? Ibu atau ibu ke? Ibu tapi wong Kebumen. Ibu ke, itu kane nyolong kondi maksudnya. Tapi podo wong Jawa keliru, kok ibu terus kafe itu dibuat neng ndi? Apa bapake lho? Wong Jawa nak muni bapak ya, Jawa mriki lho. Berarti apa ya ngilang ya? K. Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adabil ikhtiyat to. Nah iki tak cerita sab'ah. Analogi kiase yo ngono. Kiase iku analogi. Misale ngene Kang Hamdan, sing nelponi sab'ah kula terangno Kang Ali ya. Wong Tamim iku roe nak maknane cerita iku yo nganggo hamzah nabaa. Nabaa iku cerita. Mulane amma yatasaalun anin naba. Nganggo hamzah kan anin nabai ya nganggo hamzah. Lah nabi ya nabi tenan yo, nabi ya nabi. Iku man amba anillah, man amba ahkamallah wa ayyamallah. Orang yang menceritakan hukumnya Allah. Mestine fahuwa nabiun. Mulane wong Tamim moh muni nabiun, fahuwa nabiun. Lah iku Imam Nafi itu margane Tamim. Komunitasnya Tamim. Mulane nak muni ora ya ayuhan nabiyu tapi ya ayuhan nabiu. Mergo wong sing cerita. Paham ya, mulane kira ayat Nafi' nu ya ayuhan nabiu. Mergo sangka kata nabba'a yunabbiu. Imam Asim lah yo ngono Kang Hamdan kaya niku Kang Ali misale nabi ibadi, nabi nyeritakno sira. Ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Lah saiki nabi ku sing nyeritakno hukume Allah disebut mestine ora nabiun tapi nabiun. Tapi wong Quraisy gak seneng Hamzah. Sera cocok mbek Hamzah wong Quraisy. Masyhur. Wa Quraisyun lam yuhammis. Wong Quraisy mboten seneng napa? Hamzah. Akhire Hamzah digenti ya, jenenge takhfif. Ora muni nabiun tapi nabiyun. Napa? Nabi. Nah kira-kira lah Quran iku ya tau turun diwaca nabiun. Ya tau turun diwaca nabiyun. Jadi ada pengulangan ini karena meng-ACC bacaan. Jadi kamane ngene.
Sore Imam Asim wis menang. Wah, Jibril wingi mulang kanjeng Nabi ku Maliki Yaumiddin Bilmat. Ya, partainya kan Asim mbek Kisai, napa Asim mbek sinten? Nah, di luar Asim mbek Kisai semuanya kan baca Bil Qasri. Nah, Jibril turun lagi, ternyata bacanya Maliki Yaumiddin tanpa alif. Nah, di antara turun 2 kali itu karena membenarkan 2 model baca. Dong ya. Ya, makanya disebut piye? Wa yajuzu ayyakuna takrarun nuzul atau tikrarun nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ya, fatanzilul ayah marrotan ala harfin anggape maliki yaumiddin, paham ya? Wa marrotan maliki yaumiddin. Dong ya. Jadi Jibril yo kesel tenan berarti. Jadi cara oleh bahasa Jibril misalnya turun yang Magelang niku kudu muni pepake. Nak muni ning Kudus muni bapak. Kira-kira lek analogi coba abrak kae wae. Lan nerangno wong ngene-ngene gak dikias ruwet. Mergo watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dadi analogi ku penting. Kau sing iso nyelametno Islam iku analogi kias. Pangeran mawon sing pangeran niku ora wis dat paling pinter ku pangeran. Iku mawon damel perangkat sing jenenge napa? Analogi kias. Misalnya ngeten contoh gampang. Wong kafir ora nyembah hubal, nyembah manusa, nyembah hal-hal sing yes ngono iku lah lata wis. Iku hubal iku nak rusa ya diumbang. Misalnya tangane protol ya ditata, dilem, dilepo meneh. Wis pokoke ruwet lah. Niku pangeran agak contoh yang ngene. Ono daftar buruh. Pangeran ora muni gak pangeran, daftar buruh. Wis elek-elek, daftar buruh. Sing daftar pertama iku calon pembantu sing cakep. Awake utuh, cakep, fahaman. Sing pendaftar kedua iku wis kopok, picek, pincang. Ora iso omongan. Cara iku daftar dadi pembantumu, ora usah dadi pangeran, keduren. Iku sing mbok tampa ndi? Ya sing cakap, sing pinter, ora sing kopok, sing pijak. Lah yang dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran, jadi pangeran. Dadi pangeran udah analogi ku gampang. Ini disebut wadharaba masalar rajulain ahaduma abkam. Abkam iku ora iso ngomong. La yaqdiru ala syai'in. Ngopo wae ora iso. Wa huwa kallun ala mola kallun repotno. Dikono wae ora paham. Lho iku misale kowe gelem novel dadi dokter di ajudan ngono. Lah apa nek dadi dokter di ajudan ora mbok tampa. Lho ngono kok mbok dadekno. Pangeran ya iku rupane lata huza iku nak protol yo ngel-ngelo wong. Nak selumutan yo ngel-ngelo wong jenenge wa huwa kallun. Kallun niku repot. Dong ten. Dadi ayat iku ayat spesial go nafekno liyane pangeran ora pantes dadi pangeran. Misalnya pangeran kok menuso, kok yo ribet. Berita duka telah meninggal Tuhan. Ya lucu, jenenge kok menuso suatu saat tetap mati, suatu saat loro. Ayo nilai pangeran diinfus nih dokter Noval. Ya ribet dong pangeran kok di. Mulane syaratnya pangeran itu kudu ora ngono kabeh napa? Mulane disebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mulane diwaca tenan, nak sing wani dadi pangeran ya sing urip ora bakal mati. Mosok pangeran ana berita duka. Akhire wong do nangis kena apa pangerane mati piye. Ayo gantine sapa yo ribet kan. Dong ya. Jadi tamsil itu penting. Mulane watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Jadi tamsil itu mempermudah contoh. Mulane wadharaba masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala kallun repotno. Aina ma yuwajjihu la yatibu. Terus dawuh pengira hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl. Dong kan. Saya baleni ayate. Apa sih? Mikir pokoknya. Nek gak golhu ya mikir pokoknya. Ayo baleni ya wadharaba wahu masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Kali kallun ngrepotno napa? Macane aja kulun to napa? Saya baleni apa? Manane apa? Merepotkan. Romo cek tak warai apa sedurunge Isra? Murid nangene.
Ya iki Muharram ya pokoke nata niat. Dadi setuju ya nonton ya setuju ya. Ya dadi nyai ku ping pindho ya, ana nyai rondok bayaran iku dikafari nyai sing ngene iki. Ya kang ali ya nek nyai sing mulang iso-iso sing ana gaji ku tenanan. Tapi nek dudang manakipan ya tenanan tapi ya rada istighfar. Kan ana jatah ya, ana ya. Selain sangu kan tuwak paling gede, biasanya sing maca kan. Wis ngono jek bodoni, ada yang diwaca ngarepe tok. Biasanya nek kesuwen diwaca. Diwaca kabeh tang ngarep guri. Tenane. Yo manakipan sing umum iku lho, sing ana sanad-sanad guru-guru kita kan lu jenut. Dan iku waca. Yo ora sing ora sing lu jenut dania sing kon guru-guru dhisik-dhisik lu jenut dene to. Anu sing kawak-kawak iku lho sing. Lah anut ngono mau demi golek apa? Golek ringkes ya. Berarti ninggal sing kawak demi sing anyar demi apa? Lah ya demi apa? Demi cepet ya. Marah bener ya. Demi cepet ya, apa? Iku misalnya ada pertanyaan fikih ngono piye? Piye hukume wong tok amplop manakipan macane ra khatam? Kok wah piye hukum? Saiki ngene sing di omah nyalami templek iku mergo maca manakib nang mergo khatam manakib. Kudu dikonfirmasi. Muga-muga mergo maca ya ora mergo khatam. Nah maca kan ya wis maca. Gak kira-kira sing di omah nak nyangoni 50 menawa ikhlas. Nak sing nyangoni 1 juta. Ono lho nak daerah Juwono kan murah kan daerahnya, nak sing daerah belah-belah kan paling larang kan belah ya. Mulut dikonco suka mergo pakar manakipan. Nak cerita wah manakipan yang dhewe Gus gak ngangkat. Paling 50. Nah aku minimal 1 juta. Iku nak along Gus dibaleni neh 2 juta. Lah nak sing 50.000 diceritani di ringkes, iku menawa ikhlas ya. Nak sing 1 juta ikhlas ya. Piye? Oh, nak sing maca kitab. Wah, curang hukum. Hukum urwet tuh. Tapi ku nyata loh, nak wong wali, wong keramat tuh jenengan. Jadi iki cerita, kowe guru Istanbul, sing Quran cilik, sing urung dicetak ning Kliwon, sing asli dhisik. Aja sing 20.000 sak-sakan niku. Kowe Hamdani ku sing ngene iku. Awakku beda ta anak, ora. Aku anak kiai yo beda lho. Nah dene kan tuku sing apa? Grosiran ya. Piro dan sing Istanbul sing grosiran? Piro? 35.000. Sing asli, itu kan dhisik gaweane Kiai Sarbin. Walhasil itu Kiai ini rada unik, dadi diundang wong sugih tahlilan. Sang wong sugih iki nyembelih sapi. Saking hormate mbek Kiai ini. Nyembelih sapi. Lho Kiai kok sibuk kaya kula kan sibuk biasa mulang ngurusi wong ra jelas-jelas ini wis kesel ya. Teko iku kok tahlilan bismillahirrahmanirrahim pun iki kula ape gentenan teng wonten santri kula nikah pokoke sing digawe iku gremeng perkarane apa? Dulu padahal di sebelahnya sapi. Lah wali ya manusia, ustad juga manusia. Krungu nak dikomplain ya. Dikomplain iku krungu. Ya wis. Cek ketokno wit klopo iki, klopo tenan yo. Digo timbangan ya. Suape urip dicewancang ning sisi iki. Sing sitok dikosong. Lah iku biyo muni bis iku wis jumpat. Aku mau coba bismillah rong khatam luwe abot timbang sapi. Saking keramate iki. Jadi bismillah tak waca aku ora khatam mbek Hamdani khatam ping 13. Asal mau syarat. Wah, masih mojo. Ya repot nang.
Itu kali Kanjeng Nabi lah, kowe donga istisqa nganti urip mati neh. Iku langit tenang ae, apa? Langit apa? Tenang, wis gak donga ngono. Tapi nek Kanjeng Nabi beda. Nabi mboten donga lho pas ana njaluk udan. Nabi khutbah. Khutbah yo ngendikan pas Jumatan jenenge khutbah. Wong desa ora gak mboten gadah etika lho, mboten gadah etika. Nabi khutbah ora dirungokno. Ngongkon takwa, ngongkon apik ora dirungokno. Gak penting, sementing saiki butuh iku udan. Memang desa ya gak etika ya Rasulullah halakatil amwal. Dunya iku wis rusak. Perkara ora ono udan. Mbok ora usah bakas khutbah mun sakniki ben udan piye. Kanjeng Nabi ngangkat tangannya saat itu juga langsung. Tapi Nabi nyuwun sewu rodok gelo. Tapi ya gelane Nabi coba tiru. Langsung nyuwun udan langsung. Langsung langit itu geger sing kersa Kanjeng Nabi kan. Wanitane ribet lah semua. Wis, lah Nabi dereng nyabut, donga udan niku urung dicabut Nabi terus kondur. Seminggu kan riwayat-riwayat. Wah akhirnya lapor ya Rasulullah saiki donya rusak ora perkara kehausan tapi katut banjir. Jadi malaikat pengen leren udan rawani perkara ini. Iki Nabi kok terus gak ngendikan leren. Nabi ku beda. Mulane kena dadi wali ku bahaya perkara niku iku lalinan malah bahaya meneh. Iku betapa Nabi ku diurusi pangeran tenan. Ngendikan niku malaikat seribet. Lha iku ngelereni udan Nabi ora terus donga istisqa nganti nangis nggih mboten mo. Allahumma hawalena wala. Wis ngono tok langsung ler. Kowe ta ora ila hadrati ping 100 gak mandi. Ila hadrati ora mandi apa meneh. Mulane kiai politik kok kuwat. Kulo kan kiai, dadi roh politike kiai. Ana kiai 5 piro. Jagongane wek kulo diantarane kulo. Ana wong awam. Mbok ngadono salat istisqa iki mun lami mboten udan. Sing kiai lugu. Ya saya Jumat istisqa. Sing kiai lugu, kaya Hamdani wis lugu-lugu. Sing ana sing ahli falak. Wonten sing ahli falak setunggal. Aja kok mesti ra mandi, iki pancen wong wayahe udan iki. Diitung cara falak iku jek soef apa? Soef musim apa? Ora lek soef ketiga musim. Iki jek soef iki, engko masuk Rabi iku wulan iki, masuk Sita iku. Aja kok ketara ngobos, engko ae. Isin lho ketara ngobos iku isin. Bareng wis musim Sita, wis masuk. Wis kok saiki. Ya udan tenan yen suwayahe. Ya ana ki politik ngono ya ana. Lah anak Nabi itu ndak gitu semua. Mbok wahir ketiga cek rapat malaikat mutusno iku ketiga, anak Nabi sing ngendikan wis langsung gak penting kabeh apa. Sudah ya misalnya rapat malaikat pastikan bulan ini soef tok. Tapi Nabi sing ngersakno ya tetep napa? Udan. Sampai ketika Nabi urung ngendikan berhenti, udan yo ora wani, ora ana perintah. Wajar akhirnya, dadi wong desa udah sarung desa. Nabi, kula wingi nyuwun udan kersane ya anak rumangkang kula niku iso ngombe ben gak mati, saniki mati mergo kebanjiran. Lah iku dawuhe ulama, dugaannya para ulama. Ketika Nabi pas khutbah iku cara oleh dibahasakno. Tapi saulang cara oleh dibahasakno Nabi rada ora berkenan. Karena enggak etika kan pas tengah-tengah khutbah. Tapi ya itu dugaane ulama. Mulane Nabi ngembarno corong Jawa iku kuweleh lah sing minta ini mergo kan enggak etis wong pas Nabi khutbah kok bakas akhirat kok disela urusan dunya. Paham ya? Akhirnya terus. Nah, tapi nak kowe sing khutbah nang nyelangno tak barno kan gak ngefek. Lho meski nanti nangis wis santai lagi teh, santai nganti seminggu yo. Santai nganti kok ana udan pancen wis musim, napa? Gak ngefek. Dadi ono kiai politik ngono, aku tak angen-angen. Aku dhisik kan Gus rong pati dadi kiai, bareng dadi kiai ternyata kiai yo pinter dadi. Mulane kena dikon istisqa ya delok kalender sik. Kayak kan gak alif falak ya delok ae kalender. Ya soef apa panas ya sojo istisqa. Iya, jadi apa ngono ya. Niku badhe istisqa tapi niku Kiai Ali nembe tindak, Kiai Hamdan nembe tindak. Lah kapan ya? Kapan-kapan ae. Wadune ora mandi ngono. Ya dadi ngaji ya dadi kalau baleni malih takarrurun nuzul itu mungkin berdasar
apa muqtadi. Nggih sing masyhur teng kitab-kitab ageng nggih Fatihah. Piye-piye wis terkenal awal Islam wis ana salat. Ya awal Islam wis ana napa? Salat. Meskipun dengan tidak salat maktubah seperti tapi kaifiah ya sami mun enten takbir ana ruku ana sujud. Paham ya? Dan kita tidak bisa bayangkan salat tanpa Fatihah. Ya contoh paling gampang ini. Tapi aja sok keminter lho kowe. Wis pokoknya